izinkan kami menyampaikan beberapa hal di dalam paparan kami, mungkin sekitar 5-10 menit, terkait bagaimana kami sangat mengapresiasi apa yang sudah diinisiasi oleh Kemendes PDT dalam hal ini bersama-sama dengan Enslik NSRD Team untuk melakukan pre-business meeting dalam penguatan akses pasar komoditas unggulan Kabupaten Belitung. Kami akan coba melihat dan mengkaitkannya dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di Kedeputian Pengembangan Regional memiliki arah kebijakan dan strategi kewilayahan untuk bagaimana sebagai upaya meningkatkan pemerataan antar wilayah. Khususnya kami mendorong pembangunan di luar Jawa dan juga bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Salah satu yang kami lakukan, yang kami dorong melalui kegiatan Project Enslik dan SRD Team ini adalah bagaimana pengolahan komoditas unggulan daerah untuk optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kalau kita mendengar Belitung gitu ya, yang terbayang sama kita di benak kita adalah bagaimana dulu timah gitu. Tapi kami juga membaca juga bahwa lada ini merupakan salah satu produk unggulan yang sangat potensial, bahkan sudah dari sejak lama, tetapi disampaikan bahwa ini sepertinya belum optimal, khususnya di dalam pemasarannya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan tema dan prioritas RKP tahun 2021, bagaimana kita mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, khususnya di fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, mungkin ini sangat tepat gitu ya, di mana penekanan-penekanannya dilakukan pada prioritas nasional 1, ketahanan ekonomi, dan juga mungkin sedikit menyinggung mengenai prioritas nasional 2 dalam rangka pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat fokusnya, ini sangat terkait erat dalam upaya pemulihan produktivitas, yaitu pemulihan rantai pasok, peningkatan keterampilan SDM, restrukturisasi permesinan, dan peningkatan standar produk melalui mendorong, gitu, kemudian produksi, kemudian hilirisasi, dan bahkan pemasaran dari produk-produk unggulan daerah. Next. Ini juga sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19, di mana tekanan yang cukup tinggi terhadap ekonomi kita, sehingga upaya-upaya dalam rangka akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan itu kami akan coba dorong gitu ya, melalui berbagai kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah langsung maupun yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembangunan internasional, salah satunya melalui Global Affairs Canada, melalui proyeknya Enslik NSRD. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sekilas melihat konsep dari Project Enslik NSRD ini, yang tentunya nanti yang kami hormati Ibu Kapeldov sebagai Direktur Enslik NSRD Team, ini fokus kepada 2 daerah, yaitu di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi kami juga mendorong skema Responsive Innovation Fund atau RIF yang sudah dengan sangat baik selalu menyampaikan progres-progres dan juga perkembangan inovasi oleh Bu Natali. Terima kasih Ibu, terkait di skema RIF di 18 KPPN. Proyek ini akan berlangsung selama 6 tahun dan tahun 2021 ini merupakan tahun akhir ya, dengan extended mengenai administrasi. Sedikit saja mengenai keterkaitan arahan proyek ini terhadap arahan kebijakan pembangunan dalam RPJMN, yaitu salah satunya memperkuat ketahanan ekonomi. Tadi disampaikan nilai tambah, lapangan kerja, investasi ekspor, daya saing perekonomian, dan sebagainya. Dan ini diterjemahkan dalam 4 cascading terhadap pilar Project Enslik NSRD. Ada yang terkait dengan regulasi dan perizinan, ada yang terkait dengan kerjasama untuk pembangunan ekonomi lokal dan daerah, dan ini sangat terkait sekali dari pada pertemuan hari ini, dan dukungan nasional untuk PEL, termasuk salah satunya adalah pelaksanaan RIF tahap 2 dan 3 di lokus kawasan perdesaan prioritas nasional atau KPPN. Di sini termasuk konsolidasi membahas urgensi kebijakan, memperkuat manajer area dalam mengembangkan PEL. Ada juga salah satu kegiatannya itu akses UMKM pada layanan pengembangan. Next, lanjut. Nah, ini lanjut saja. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat di sini overview pelaksanaan program RIF gitu ya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di sini kami catat bahwa di Kabupaten Belitung itu adalah terkait dengan paket wisata Nganyau Mandanu di Selat Nasik. Mungkin upaya-upaya pengembangan lada ini
yang pada hari ini dilakukan pre-business meeting itu juga bisa untuk mendorong sebagai bagian daripada Responsive Innovation Fund, mungkin nanti dikaitkan dengan kegiatan wisata ini. Next, lanjut. Bapak Ibu, kami menyampaikan beberapa konsep pengembangan ekonomi lokal yang dulu juga dikembangkan oleh Bapak Samsul Widodo, ya, terkait dengan bagaimana upaya-upaya ini sebagai upaya peningkatan kandungan lokal, pelibatan stakeholder secara substansial dalam kemitraan strategis, dan ini pertemuan hari ini sebagai contoh yang sangat baik dalam upaya pelibatan stakeholder ini. Dan kami juga berharap fokus-fokus ini seperti pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal, tadi disampaikan bagaimana mengundang petani-petani lokal, kemudian nanti dikomunikasikan dan dihubungkan dengan optaker-optaker yang sudah secara literasi sangat baik di dalam penjualan secara online, dan kemudian bagaimana ini sebagai upaya juga dalam penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat program-program pengembangan ekonomi lokal, mulai dari konsep agropolitan, minapolitan, dan ini yang mungkin yang sangat terkait pada pertemuan ini adalah produk unggulan kabupaten KPPN, pengembangan produk unggulan berbasis masyarakat di kabupaten tertinggal, dan ini diinisiatori oleh Kementerian Kemendes PDT. Lanjut. Nah, ini juga beberapa lesson learned yang kami harap kami dapatkan pada pertemuan hari ini, misalnya terkait dengan fasilitasi pendampingan oleh tenaga lokal dalam mempercepat pengembangan produk unggulan, kemudian upaya kemitraan, kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha, dan juga sebagai upaya mendorong ekonomi kawasan. Dan kami ingin juga melihat, mempelajari bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dilakukan sesuai dengan kelompok sasaran, dan yang terakhir adalah mengenai forum multi stakeholder, bagaimana meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan dunia usaha atau swasta, dan bagaimana memberikan input pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan. Next. Nah, apabila kita melihat beberapa peraturan seperti peraturan Menteri Dalam Negeri, bagaimana komoditas unggulan ini memiliki 6 kriteria utama dari 12 kriteria yang ada. Bagaimana menyerap tenaga kerja, memberikan sumbangan kepada ekonomi, kemudian mendorong sektor basis dari wilayah, dan ini sebagai sesuatu yang dapat diperbarui dan sustainable, memiliki kearifan lokal, dan yang paling penting adalah ketersediaan pasar. Oleh karena itu, opening speech yang disampaikan oleh Pak Samsul Widodo ini sangat tepat, bagaimana mendekatkan produsen dalam hal ini petani ke dalam dengan pasar, sehingga harga yang ditawarkan oleh pasar menjadi lebih tinggi, sehingga menjadi lebih menarik sebagai insentif para produsen atau produksi ini untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Dan dukungan yang diperlukan adalah dukungan pengembangan produk agar sesuai dengan standar kualitas kebutuhan pasar, kemudian dukungan produk agar dapat memahami kondisi pergerakan pasar, mampu terlibat dan dapat bersaing di pasar, dan dihasilkan dapat bersifat berkelanjutan. Yang terakhir ingin kami sampaikan, di dalam RPJMN 2020-2024, memang kami mendorong mengenai sentra hilirisasi pertanian. Nanti mungkin dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di Provinsi Babel juga bisa mengelaborasi atau menjelaskan lebih dalam perihal ini. Dan kami melihat bahwa berdasarkan RPJM ini, pengembangan sektor unggulan, lada, pala, dan cengkeh ditargetkan untuk memiliki peningkatan produktivitas komoditas pada tahun 2024 sebesar 1% dengan dengan strategi pembangunan di wilayah Sumatera, salah satunya di Provinsi Babel, meliputi kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu emas, dan sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam paparan ini, mudah-mudahan bisa memberikan insight